Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hidayati, NIM PPG 062608244228. Saya mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024, asal perguruan tinggi Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN Kebonsari 1 Surabaya. Di praktek ini saya mengambil materi isi kandungan surat At-Tin pada fase B kelas 4. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Lutfi mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelasnya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi shrahli wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bisrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Anak-anak dimohon berdiri sebagai rasa cinta kita kepada negeri kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Dimohon duduk kembali. Pancasila. Satu Tuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan
Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengawali lagi, kita akan mengabsen. Bu Lutfi akan mengabsen. Adakah anak-anak hari ini yang tidak hadir? Pertama, Adam Faiz hadir. Aisyah Putri, Aisyah Ralin, Altaf, Akila, enggak masuk. Sakit apa? Sakit ya. Arsila, Aziza, Davino, Dela hadir. Davita, Mikaila, Naila, enggak masuk. Najwa, Raina, Siva, Stephen, Rafa, Rizky, Wildan. Berarti yang tidak hadir hari ini 2 anak ya. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Oke. Bu Lutfi ada pertanyaan. Nah, bagaimana bunyi surat At-Tin? Bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wa yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah, anak-anak sebagian sudah hafal surat At-Tin. Nah, sebutkan apa saja kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Kira-kira apa? Kenapa manusia itu makhluk yang sempurna, memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain, daripada jin, daripada setan, daripada hewan? Kira-kira kenapa? Ada yang angkat tangan, ada yang mau menjawab? Davino, oke. Kira-kira apa Davino? Kenapa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna? Karena mempunyai akal. Karena mempunyai akal pikiran. Bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Nah, Allah itu menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki akal dan pikiran. Bagaimana makhluk yang lain? Makhluk yang lain tidak memiliki akal pikiran karena hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau malaikat tentu sudah Allah menciptakan malaikat itu adalah makhluk yang tidak akan melakukan dosa. Jadi dia hanya melakukan perbuatan yang baik-baik saja. Sedangkan setan tugasnya menggoda manusia, berarti dia tugasnya diciptakan oleh Allah adalah yang buruk-buruk saja. Hewan bagaimana? Hewan hanya memiliki naluri memangsa, naluri bertahan hidup, itu adalah hewan. Sedangkan manusia itu kita diciptakan kalau melakukan pencurian apa akibatnya, ada hukumannya. Kalau kita berbuat baik dengan orang lain apa akibatnya, itu sudah manusia pikirkan. Nah, dari ini kita akan mempelajari apa ya kira-kira? Yang kita mempelajari hari ini adalah tujuan pembelajaran mempelajari isi kandungan surat At-Tin. Nah, ini. Dan yang kedua nanti kita akan membuat pemaparan atau paparan isi kandungan surat At-Tin menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Bu Lutfi terangkan.
sedikit. Ini surat Atin bunyinya, sudah kalian baca, anak-anak sudah menghafal arti dari surat Atin. Nah, yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Allah menyebutkan buah tin dan zaitun. Kenapa? Karena di negeri Arab, buah tin dan zaitun adalah buah yang sangat banyak manfaatnya. Dari segi kesehatan, kemudian bisa dikonsumsi untuk kesehatan tenggorokan, menghaluskan kulit, itu sangat manfaatnya sangat banyak. Sama halnya juga madu, kurma itu sama. Yang kedua, demi Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai? Gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah. Itu tempat pertamanya Nabi Musa bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah. Yang keempat, dan demi negeri Mekah yang aman ini, Allah sudah menjamin keamanan negeri Mekah. Nah, yang kelima, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang baik, punya kaki dua bisa berdiri tegak, punya tangan dua bisa menulis, bisa mengambil benda, kemudian kita punya mulut, kita bisa berbicara, kita bisa mengungkapkan kepada orang lain, kita bisa mengungkapkan keinginan hati. Nah, itu adalah kelebihan dari manusia. Kita punya pikiran, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang keenam, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di mana kira-kira tempat yang serendah-rendahnya? Di neraka. Kenapa? Apabila manusia itu tidak bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik. Sudah tahu mencuri itu dosa tetapi tetap dilakukan, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Nomor 7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, ini menjelaskan bahwasannya Allah itu sudah menjelaskan tentang pembalasan di hari kiamat. Allah tidak akan pernah salah menghukum umatnya. Yang salah pasti dihukum dengan sesuai apa yang sudah dilakukan saat di dunia. Ya, tidak akan salah. Orang baik di mata orang, tapi belum tentu baik di mata Allah. Menurut orang lain itu baik, orang itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, tetapi Allah melihat hal yang lain. Ada dosa besar yang pernah dilakukan oleh orang itu sehingga Allah menghukum dia masuk ke dalam neraka. Itu ada kejadian seperti itu. Yang terakhir, bukanlah Allah hakim yang paling adil, ya. Satu-satunya hakim yang paling adil yang bisa menghakimi kita nanti di akhirat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang isi kandungan dan penjelasan dari arti surat At-Tin. Nah, surat At-Tin adalah surat keberapa? Yang keberapa, anak-anak? Urutan ke-95 dalam seluruh surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Terdiri dari berapa ayat? 8 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Berarti kalau Makkiyah diturunkan di mana? Di kota Makkah. Kalau Madaniyah di kota mana? Madinah. Hanya 2 golongan surat, tidak ada yang lain, hanya kota Mekah dan Madinah, karena Nabi Muhammad hanya berada di 2 kota tersebut. Jadi suatu kejadian yang besar apabila Nabi Muhammad berada di Madinah, kemudian turunlah wahyu dari Allah berada di Madinah, mereka disebut dengan golongan surat Madaniyah. Sebaliknya, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, ada suatu kejadian sehingga Allah menurunkan wahyunya, maka surat itu disebut golongan Makkiyah.
Nah, ini isi kandungan ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan tentang manfaat buah tin, manfaat buah zaitun, dan kenapa berada di Gunung Sinai, kemudian mengapa Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna. Itu sudah Bu Lutfi jelaskan seperti yang tadi, ya. Nah, sekarang tugas sebelum kita membagi tugas, Bu Lutfi akan memberikan soal terlebih dahulu sehingga kalian tahu Bu Lutfi siapa yang sudah mampu dan siapa yang belum mampu. Tugas ini fungsinya untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasi di manakah kalian berada, di kelompok manakah kalian berkumpul, ya. Silakan, boleh dikerjakan sekarang. Diberi nama. Baik, setelah Bu Lutfi nilai dari sumatif awal tadi, Bu Lutfi akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Adam, Aisyah, Putri, Aisyah Ralin, Altaf, dan Akila berada di kelompok A. Berada di kelompok A. Arsila ke sana. Kelompok B, Aziza, Aska, Davino, Della, dan Davita. Kemudian Mikaila di kelompok B. Ditambah kelompok A, Naila, Arakania, kelompok A. Najwa. Segera langsung pindah, tidak apa-apa sekarang. Nah, sisanya di kelompok C. Raina, Siva, Steven, Rafa, Rizky, Wildan. B di sini, C di sini. Silakan posisi bangkunya disatukan sehingga kalian bisa bekerja kelompok dengan baik. Kursinya dipinggirkan.
Gabungkan. Gabung. Sudah. Bentar, ini biar buat jalan. Kamu minggir tengah, agak tengah. Tengah. Nah. Ini agak mepet sedikit, mepet lagi. Nah. Bisa. Oh, gini aja nih. Kamu sana, bener gitu. Agak minggir. Agak minggir. Agak cukup. Perhatikan anak-anak sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya, sudah ya. Bu Lutfi akan memberikan aturan bagaimana kalian mengerjakan. Kelompok A angkat tangan, kelompok B, kelompok C. Kelompok A yang kalian kerjakan membuat peta konsep isi kandungan surat Atin ayat 1 sampai 8. Kelompok B ayat 4 sampai 6. Kelompok C ayat 6 sampai 8. Ini ada LKPD-nya, ada perintahnya. Kamu bisa mencari di situ. Bu Lutfi bagikan kelompok B, kelompok C, dan kelompok A. Bu Lutfi akan bagikan lembar tugasnya di sini. Kalian mengerjakannya di sini. Boleh kalian hias, diberi nama kelompoknya. Itu basah. Silakan boleh bekerja sama dengan kelompoknya. Bekerja sama di sini akan Bu Lutfi nilai ya, bagaimana kalian bekerja sama berkomunikasi dengan teman-temannya. Silakan kasih judul isi kandungan surat Atin ayat kelompok A ayat 1 sampai 8, yang B kelompok B ayat 4 sampai 6, kelompok C ayat 6 sampai 8. Oke.
Sudah anak-anak? Oke, kalau sudah kalian waktunya untuk presentasi. Tetapi Bu Lutfi minta tidak akan menunjuk Bu Lutfi siapa yang akan presentasi, tetapi kita akan melakukan lempar bola, ya. Di mana suara atau musik itu berhenti, maka kelompoknya itu yang akan maju terlebih dahulu. Pegang di kelompok A, nanti lempar ke kelompok B, kelompok C lempar ke kelompok B, B ke sini terus ya. يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي. Ya, kelompok C. Kelompok C silakan maju terlebih dahulu. Semua kelompok yang maju. Tidak ada perwakilan, semua kelompok maju. Rafa. Ya, silakan kelompok C untuk mempresentasikan dari pekerjaannya. Silakan. Isi kandungan surat At-Tin. Ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6. Dibaca ayat 6. Orang-orang yang beriman, beramal soleh akan mendapatkan pahala. 7. 7. Orang yang ingkar tentang hari kiamat termasuk golongan yang merugi. 8. Semua perbuatan manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya pada Allah yang Maha Adil. Oke. Isi kandungan ayat 6, 7, dan 8 sudah disampaikan oleh temanmu. Adakah yang anak-anak pertanyakan? Adakah kelompok lain yang bertanya? Ya, kelompok B, Davino. Bagaimana kita agar bisa masuk surga? Menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah, jawaban dari kelompok C. Jadi kita sebagai manusia ada aturannya. Barang siapa yang kita mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah, maka insya Allah akan dijamin untuk masuk surga. Beri aplaus kepada kelompok C. Terima kasih. Tinggal kelompok B dan A. Ayo, kelompok B dan A. أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Kelompok A silakan maju. Semua kelompok A. Silakan kelompok A untuk mempresentasikan isi kandungan dari ayat 1 sampai 8. Silakan, siapa yang juru bicara? Dibaca aja kan. Penyambutan pohon tin dan zaitun Bukit Sinai melambaikan kesuburan dan kebaikan adalah tempat Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan negara yang dijamin keselamatannya adalah Mekah. Ayat 4, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, namun banyak manusia yang tidak bersyukur. Ayat 5, apabila manusia tidak menaati perintah Allah, maka akan masuk neraka. Ayat 6, orang-orang yang beriman untuk yang soleh mendapatkan pahala. Ayat 7, orang yang ingkar tentang hari kiamat termasuk golongan yang merugi.
Ayat 8, semua perbuatan manusia akan dibalas sesuai oleh Allah yang Maha Adil. Oke. Dari pertanyaan apakah maksudnya Bu Lutfi, dari hasil presentasi temanmu adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kelompok C. Apa manfaat zaitun? Apa manfaat? Ya, diulangi lagi jawabannya. Pertanyaannya, apa manfaat zaitun dari kelompok A? Menghaluskan kulit, salah satunya pengobatan untuk kulit. Ya, beri plus kepada kelompok A. Sekarang terakhir kelompok B, silakan maju semuanya. Kelompok B, silakan untuk presentasi. Isi kandungan surat An-Tin ayat 4-6. Ayat 4, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, namun banyak manusia yang tidak bersyukur. Ayat 5, apabila manusia tidak menaati perintah Allah, maka akan masuk neraka. Ayat 6, orang-orang yang beriman akan mendapatkan pahala. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok B. Adakah pertanyaan? Oke, kelompok A silakan bertanya. Apa kesempurnaannya manusia? Apa kesempurnaan dari manusia? Silakan kelompok B. Akal dan pikiran. Manusia memiliki akal dan pikiran. Jadi manusia bisa dengan akalnya bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Beri aplaus kepada kelompok B. Terima kasih. Silakan boleh duduk. Sebelum Bu Lutfi akan melakukan evaluasi di terakhir ini, Bu Lutfi minta untuk dua anak silakan ke depan untuk per kelompok menempelkan hasil diskusinya di papan tulis. Baris dulu, ini A. Tempel putnya. Beri tepuk tangan kepada hasil kerja kelas kalian. Nah, ini adalah evaluasi kita untuk menunjukkan seberapa jauh kalian paham tentang isi kandungan surat At-Tin. Bisa dikerjakan. Tetap dikerjakan. Tadi kan untuk menunjukkan seberapa kamu paham sebelum adanya materi. Nah, ini sesudah materi, apakah kalian sudah paham? Oke, silakan boleh dikerjakan.
Dari hasil evaluasi kalian, anak-anak sudah bisa dan paham tentang isi kandungan surat Atin, di mana Allah menyebutkan surat Atin dan zaitun sebagai tumbuhan yang sangat bermanfaat. Kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna dengan akal pikiran kita, dan barang siapa yang tidak mengakui adanya hari akhir, maka Allah akan membalas karena Allah adalah hakim yang paling adil. Sebelum kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya kita membaca surat Al-Asr sebagai penutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Boleh kembali. Minggu depan kita akan belajar tentang hadis hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.